Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby dan kedua teman saya Alviro dan Della. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Audit Investigasi. Dan selaku pemateri pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari audit investigasi itu sendiri. Audit investigasi atau forensik merupakan audit gabungan keahlian yang mencakup keahlian akuntansi, auditing maupun bidang hukum atau perundangan dengan harapan bahwa hasil audit tersebut akan dapat digunakan untuk mendukung proses hukum di pengadilan maupun kebutuhan hukum lainnya. Audit keahlian dalam proses legal, pemberian keterangan ahli dalam proses litigasi atau litigation. Kemudian penjelasan mengenai Undang-Undang UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, disebut juga pemeriksaan dengan tujuan tertentu khusus menjadi kewenangan BPK sebagai audit yang digunakan untuk mengungkap kasus atau penyimpangan yang berindikasi KKN. Audit investigasi ataupun forensik secara kontekstual perlu ditingkatkan pemahaman yang maknanya merupakan audit yang bersifat khusus, utamanya yang ditujukan untuk mengungkap kasus-kasus atau kecurangan maupun penyimpangan-penyimpangan yang memiliki indikasi korupsi, dan nepotisme. Audit investigasi merupakan kegiatan pengumpulan fakta dan bukti yang dapat diterima dalam sistem hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mengungkapkan terjadinya kecurangan atau fraud. Theodorus M. Tuanokota menyampaikan beberapa kondisi yang bisa mengidentifikasikan risiko terjadinya kecurangan, yaitu lemahnya manajemen yang tidak menerapkan pengendalian intern yang ada atau tidak bisa mengawasi proses pengendalian, pemisahan tugas yang tidak jelas, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas pengendalian dan pengamanan sumber daya, transaksi-transaksi yang tidak lazim dan tanpa penjelasan yang memuaskan, kasus di mana pegawai cenderung menolak liburan atau menolak promosi, dokumen-dokumennya hilang atau tidak jelas, atau manajemen selalu menunda memberikan informasi tanpa alasan yang jelas, informasi yang salah atau membingungkan, dan pengalaman audit atau investigasi yang lalu dengan temuan mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dipertanyakan atau bersifat kriminal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua dan pemateri ketiga. Audit investigasi merupakan pemeriksaan lebih lanjut dan lebih dalam untuk mengungkap fakta yang sebenarnya dari kecurangan yang dilakukan dengan bukti audit yang mendukung sehingga terungkap dan menjawab 6W dan 1H. Kesimpulan dalam audit investigasi dapat memperjelas kronologis dilakukan kecurangan. Secara lengkap akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, apa sebenarnya yang terjadi, siapa pelakunya, bagaimana modus operandinya, berapa kerugian diderita, faktor apa saja yang mendorong terjadinya kasus, faktor penyebab pokok apa saja yang terjadinya, penjelasan lainnya yang dapat lebih menjelaskan apa sebenarnya terjadi. Yang terakhir, uraian kesimpulan yang mengkaitkan bukti kasus yang telah didapatkan dengan ketentuan, pasal atau unsur peraturan perundang-undang yang berlaku di TPK. Yang selanjutnya, jenis audit investigasi. Yang pertama, audit investigasi proaktif dilakukan pada entitas yang mempunyai risiko penyimpanan, tetapi entitas tersebut dalam proses awal auditnya belum atau tidak didahului informasi tentang adanya indikasi penyimpangan yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian negara. Audit investigatif dikatakan bersifat proaktif apabila auditor secara aktif mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi tersebut untuk menemukan kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan. Sebelum melaksanakan audit investigatif, auditor secara aktif mencari dan mengumpulkan. Yang kedua, audit investigasi reaktif mengandung langkah-langkah pencarian dan mengumpulkan bukti-bukti diperlukan untuk mendukung dugaan awal tentang indikasi adanya penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian negara.
Audit investigatif dikatakan bersifat reaktif apabila auditor melaksanakan audit setelah menerima atau mendapatkan informasi dari pihak lainnya mengenai kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan. Audit investigatif yang bersifat reaktif umumnya dilaksanakan setelah auditor menerima atau mendapatkan informasi dari berbagai sumber informasi, misalnya dari auditor lain yang melaksanakan audit reguler, dari pengaduan masyarakat, atau karena ada permintaan dari aparat penegak hukum. Selanjutnya, akuntabilitas mencakup transparansi dan pertanggungjawaban bukti audit. 2. Kriteria acuan berupa peraturan yang berlaku. 3. Lingkup investigasi menjelaskan batasan ruang audit dilakukan. 4. Tujuan audit. 5. Batasan atau hambatan hal-hal lain yang menjadi batasan hambatan audit investigasi. Adapun pelaksanaan audit investigasi mengacu pada beberapa prinsip investigasi, yaitu sebagai berikut. 1. Investigasi merupakan tindakan mencari atau mengungkap kebenaran secara lebih dalam berdasarkan peraturan yang berlaku. 2. Kegiatan investigasi mencakup sumber bukti yang mendukung dengan awal dan bukti tersebut nantinya digunakan sebagai penyidikan dan pembuktian lebih lanjut. 3. Menyimpulkan fakta sehingga bukti yang diperoleh dapat memberi kesimpulan. 4. Seperti dijelaskan dalam buku audit, investigasi, dan forensik Dias Pratama bahwa banyaknya pertimbangan dilakukan sebelum memutuskan pelaksanaan audit investigasi. Hal ini sesuai dengan kerangka investigasi tersebut.